وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan al-mauta, mayit. Dalam tafsir Muyassar dikatakan, wadhkur ayyuhar rasul talaba Ibrahim min rabbih an yuriyahu kaifiyatal ba'ts. Sebutkan dan ingatlah wahai Rasul bagaimana peristiwa atau kejadian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dari Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala memperlihatkan padanya bagaimana al-ba'ats. Al-ba'ats itu kebangkitan, yaitu dibangkitkan setelah kematian, dihidupkan setelah kematian. Qala awalam tu'min, maka Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka berkata, qala bala, saya beriman. Walakin atlubu dzalika liazdada yaqina ala yaqini. Saya meminta hal tersebut agar diperlihatkan agar bertambah untuk saya keyakinan di atas keyakinan. Maka di sini menjadi dalil diperbolehkannya kita untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla tambahan
keteguhan dan keyakinan dalam kehidupan. Dan juga dalam beraqidah. Dalam masalah ilmu kita minta sama Allah Azza wa Jalla thabat, yaitu keteguhan supaya ilmunya tetap ada terus, dan juga al-yaqin, yang mana manusia boleh jadi beriman, namun disebabkan hal-hal yang menjadi bagian dari takdir, entah itu musibah atau nikmat, kadang-kadang keyakinan itu bisa melemah karena tergerus dengan syubhat dan juga syahwat. Maka kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan meminta kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah dan keyakinan dan yakin serta keteguhan. Dan di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diperlihatkan hal itu, yaitu hidupnya kembali pihak yang sudah mati. Walakin liyatma'inna qalbi, yaitu agar tenang kalbu saya, dan ditafsirkan yaitu agar bertambah keyakinan saya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tuma'ninatul qalbi, bahwasanya ketenangan hati itu bergantung pada seberapa yakin seseorang. Ketika seseorang semakin punya keyakinan, maka semakin tenang. Dan ketika seseorang ragu-ragu, maka di situ akan terjadi wahsyah, liarnya hati, gamangnya dan tidak jelas arahannya. Dan yang membentuk al-yaqin itu akidah yang selamat. Makanya orang yang akidah selamat itu jauh lebih tenang dibandingkan yang tidak memiliki akidah yang selamat. Maka mempelajari akidah ini sangat penting untuk menenangkan kalbu seseorang. Bagaimana seseorang bertawakal, dan dalam perjalanan dan rihlah tawakalnya dia mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifatnya, sehingga dia mengetahui dan percaya dengan apa yang terkandung dari asma wa sifat yang telah dia pelajari. Taib kemudian qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Ya, thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Jadi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 burung, fadmumhunna ilaika wadhbahhunna wa qatti'hunna, kumpulkan, terus sembelih setiapnya dan potong-potong masing-masingnya. Thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'ah, kemudian setiap dari gunung-gunung, ya, taruh di gunung-gunung masing-masing juz'ah, masing-masing bagian. Thumma nadihinna ya'tinaka musri'at. Setelah itu kemudian berdirilah di suatu pusat titik dan panggillah burung-burung itu dengan caramu, maka burung-burung itu akan datang kepadamu dengan cepat. Fanada Ibrahim alaihissalam fa idza kullu juz'in ya'udu ila mawdi'ih. Nabi SAW kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menyeru, memanggil burung-burung itu. Ternyata setiap dari juz, yaitu setiap dari anggota tubuh burung itu kembali ke tempatnya masing-masing. Fa idza biha ta'ti musri'ah. Dan burung-burung itu datang kepadanya dengan cepat. Wa'alam anna Allaha azizun hakim. Dan ketahuilah, wa'alam anna Allaha aziz la yaghlibuhu syai'. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Hakimun fi aqwalihi wa fa'alihi wa syar'ihi wa qadarihi.
Dan Allah Maha bijaksana. Dalam perkataannya, semua bijaksana. Perbuatan Allah, semua bijaksana. Syariat Allah, semua bijaksana. Takdir Allah, semua bijaksana. Istilah atau nama Allah Ta'ala Al-Hakim. Ini yang banyak manusia tidak mentadabburinya, sehingga kadang manusia itu tidak mengerti bahwasanya semua ini Allah yang takdirkan dan ada hikmah di balik takdir Allah. Dan sebagian orang atau banyak dari orang kurang percaya gitu dengan kemahabijaksanaan Allah. Kesannya enggak terima takdir gitu. Kesannya mengatakan mengapa ya Allah, mengapa ya Allah. Karena kurang mempelajari akidah yang benar. Kurang connect qalbunya dengan fikih asma wa sifat, dengan akidah yang benar. Jadi enggak tenang hidupnya. Terutama sekali pihak-pihak yang mudah sekali untuk dibisikin oleh syaitan, yaitu perempuan. Sangat mudah. Maka nama Allah Al-Hakim yang mengandung sifat al-hikmah, kebijaksanaan, itu memerlukan akal yang hidup untuk betul-betul mensanubarikannya. Hati yang berserah untuk benar-benar menerimanya. Sehingga segala takdir yang terwujud, syariat yang ada, apapun yang Allah perbuat terhadapnya, itu semua didasari di atas kemahabijaksanaan Allah. Maka harus percaya bahwasanya di balik suratan takdir ada siratan hikmah. Ya. Dan di sini apa korelasinya dengan peristiwa ini, yaitu menghidupkan? Kita lihat Nabi Ibrahim itu kan disuruh oleh Allah kumpulkan 4 burung, bunuh satu-satu. Ya, matikan satu-satu, taruh di setiap gunung 1 juz. Itu capek enggak? Capek. Tapi ini perintah Allah. Taruh. Ya. Lalu kemudian ke titik netral, panggil. Sebenarnya kan yang diinginkan Nabi Ibrahim apa? Diperlihatkan apa? Hidupnya pihak yang mati. Gitu kan, tinggal sembelih, tolong hidupkan lagi Allah. Nyambung gitu. Kan kelihatan langsung. Tapi Allah Ta'ala tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan cara yang simpel itu. Tapi diatur Allah dengan cara ini. Harus ke gunung ini, taruh. Ke gunung ini, taruh. Ke gunung ini, taruh. Ke gunung ini, taruh. Dan lihat di sini tidak ada lafal dari Nabi Ibrahim menggugat Allah dan mempertanyakan, ya Allah, saya cuma pengen diperlihatkan yang mati dihidupkan lagi. Kan simple. Kenapa harus pakai trek seperti ini? Kenapa harus capek-capek seperti ini? Gitu loh. Tapi enggak digugat oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwasanya Allah Maha bijak dengan segala syariat dan perintahnya, dengan segala takdirnya. Maka akhirnya kemudian tidak diperlihatkan langsung yang mati menjadi hidup begitu, tapi dengan proses gitu penyambungan tubuh enggak, tetapi diperlihatkan langsung instannya. Ya. Dan Nabi Ibrahim tidak sama sekali mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, mengapa harus sesulit ini kan? Dan di sini juga ada hikmah lainnya. Ketika kita ingin mengetahui suatu ilmu atau menambah keyakinan, kadang-kadang kita memerlukan effort atau usaha yang lebih besar agar kita semakin menghargai keyakinan ini. Ada kalimat orang-orang barat, easy comes, easy goes. Sesuatu yang gampang datangnya, maka gampang pula hilangnya. Tapi sesuatu yang didapatkan dengan effort yang besar, itu biasanya lebih sulit untuk lepas. Mungkin itulah di antara hikmahnya mengapa Nabi Ibrahim diperintahkan melakukan hal itu. Nabi Ibrahim ini sudah beberapa kali dihikayatkan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Hidupnya itu penuh dengan cobaan.
dan cobaannya dalam rangka dakwah dan menjalankan perintah Allah. Cobaannya bahkan kadang datang dari keluarganya sendiri. Bapaknya kan, bapak kandungnya dan keluarga besarnya dan masyarakatnya. Sampai diancam untuk dibunuh dan terjadi kemudian dibakar di api tapi enggak mempan. Cobaan besar. Ya. Dan itu semua kan takdir Allah. Enggak ada Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ya Allah kenapa engkau takdirkan begini kepada saya? Enggak. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkan dengan perintah Allah, mengasingkan putranya Nabi Ismail dan istri keduanya yaitu Siti Hajar, yang mana putra ini, anak ini yaitu si sang Ismail ini adalah yang didamba-dambakan selama 80 tahun lebih. Didamba-dambakan untuk kehadiran anak gitu loh. Namun Allah Subhanahu wa taala kehendaki asingkan dulu selama beberapa masa. Lihat jemaah sekalian. Maka apakah kemudian Nabi Ibrahim yang mengantarkan dari Palestina menuju ke Mekah yang kosong, yang mengantarkan dia sendiri, beliau sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Namun karena ini adalah kebijaksanaan Allah, ini syariat Allah, ketika Siti Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini wahai suamiku? Maka kata Nabi Ibrahim, na'am. Oh kalau begitu, kata istrinya, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kita. Walaupun setelah itu Siti Hajar melakukan effort yang luar biasa. Inilah baru istri yang benar nih kayak gini. Jadi menelisik suratan takdir dan meyakini ada siratan kebijaksanaan Allah di balik takdir. Berarti kalau emang ini dari Allah, Allah tidak akan menyanyiakan saya. Maka terpisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra tercintanya yaitu Nabi Ismail dan istri yaitu Siti Hajar, itu suatu kenyataan yang pahit. Kalau orang enggak berpikir tentang ini keputusan Allah, ini takdir Allah, ini ada siratan baiknya, orang akan melihat apa? Hanya bisa memvonis apa? Tuh, bapak yang enggak bertanggung jawab. Udah syukur-syukur dikasih sama Allah anak, malah disia-siakan. Itu kalau enggak pakai otak dan enggak pakai akal. Tetapi dari sisi akidah dan syariat, maka ini adalah menjawab perintah Allah Azza wa Jalla. Belum lagi ketika diwahyukan kepada Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya. Dan semua itu ada gantinya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya sebagian dari orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Bala, Abu ujian. Saking hidupnya itu penuh dengan ujian, ya subhanallah. Ya, baik, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Dikatakan di sini oleh para ulama ahli tafsir, wa min a'zami ma yantafi'u bihi al-mu'minun al-infaq. Wa min a'zami ma yantafi'u bihi al-mu'minun al-infaq fi sabilillah. Di antara hal yang paling besar dimanfaatkan oleh orang beriman adalah infak di jalan Allah. Wa mathalul mu'minina alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Permisalan orang-orang beriman yang mereka berinfak dengan harta-harta mereka di jalan Allah, itu seperti habbah, seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, jadi habbah, biji. Zuri'at fi ardin thayyibah. Satu biji yang ditanam di bumi yang sangat baik, di tanah yang baik. Fa idza biha qad akhrajat saqan tasha'aba minha 7 syu'ab, atau tash'abu minha 7 syu'ab. Ternyata di bumi yang baik, di tanah yang baik, kemudian dari biji itu keluar 7 tangkai, bercabang menjadi 7 tangkai. Likulli wahidatin sunbulah. Nah, di setiap sunbulah, ya, di setiap tangkai itu 100 habbah, ada 100 biji. Ada 100 biji. Ini berarti mudha'afah, adanya pelipat gandaan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'iful ajra liman yasha. Allah Ta'ala akan melipat gandakan ganjaran pada orang yang Allah kehendaki, terserah Allah. Maka dikatakan bihasabi ma yaqumu biqalbil munfiqi minal imani wal ikhlasi tam. Pelipat gandaan pahala sedekah itu sesuai dengan apa yang ada di kalbu orang yang berinfak ini dari keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Jangan mengira bahwasanya yang harus bersabar itu cuma orang miskin doang. Banyak orang tuh, orang miskin tuh emang porsinya lah sabar. Orang berada pun kerap kali justru porsi bersabarnya lebih berat daripada orang miskin. Kadang-kadang. Kenapa? Karena kadang-kadang atau seringkali orang miskin dia bisa bersabar karena memang mau gimana lagi. Dia nggak bisa apa-apa lagi selain bersabar. Sedangkan orang yang berada untuk bersabar dia harus bukan mau gimana lagi. Dia bisa gimana-gimana tapi dia harus menahan itu gitu loh. Ya. Maka orang yang bersabar ketika ada kesempatan untuk tidak sabar itu value-nya lebih tinggi dibandingkan orang yang bersabar karena tidak ada kesempatan untuk dia bersabar. Ya emang dia harus sabar, mentok udah. Ya mau gimana coba? Nah kan gitu. Nah sekarang orang yang bersabar nih, dia ada uang, infak. Untuk bisa infak itu kadang-kadang dia harus sabar menahan godaan hawa nafsu yang melarang dia untuk infak. Itu juga kesabaran. Dan ketika infak pun kadang-kadang orang yang diinfakin itu nggak tahu terima kasih. Ya. Nggak tahu terima kasih, nggak ada balasan yang baik. Sepertinya nggak bersyukur dan kayaknya kufur nikmat. Itu kan melihat pemandangan gitu kan udah panas orang yang, tapi sabar. Itu butuh sabar. Maka Allah Ta'ala mengganjari pelipat gandaan pahala sesuai dengan kehendak Allah, sesuai juga dengan bagaimana kalbu orang yang berinfak ini dari keimanan dan keikhlasan. Ya, wa fadlullahi wasi' dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla wasi', wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Nah di sini lihat. Di akhir ayat disebutkan wallahu wasi'un alim. Sifat keluasan Allah Ta'ala dan kemahatauan Allah. Ini sebagai obat. Karena kadang-kadang kita itu udah berbuat baik, tapi enggak dihargai sama orang ini gitu, orang yang kita berbuat baik padanya. Coba lihat di sini wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala wasi', luas. Ganjarannya luas. Ilmunya luas. Sehingga kalau kita mencari ganjaran dari Allah, Allah bisa memberi ganjaran dari arah manapun yang Allah sukai. Tapi kalau misalnya kita mencari ganjaran dari makhluk, makhluk itu terbatas untuk memberikan feedback dan terima kasih pada kita. Itu, Allah maha luas. Kan yang kita cari, misalnya kalau kita sedekah kepada seorang manusia atau beberapa ikhwan atau akhwat dan semisalnya.
dia hanya bisa melakukan apa yang dia mampu, yaitu makasih ya, jazakallah khairan ya, atau dibalikin dengan apa barang apa gitu untuk sebagai bukti terima kasih. Tapi sebatas itu. Udah, ya pakai itu luas tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala mengganjari, itu luas karena langit dan bumi milik Allah. Dan juga alim, maha tahu. Maka manusia itu ketika dia sedekah dan ternyata ini orang nggak ada syukur-syukurnya sama saya, maka yang lebih harus dia perhatikan bahwasanya Allah itu tahu kok dia melakukan itu. Allah tahu kok dia telah sedekah, sehingga cari Allah azza, cari ridha Allah aja lah. Wallahu wasi'un alim. Ini obat untuk orang-orang yang tersakiti padahal sudah berbuat baik. Obat bagi orang-orang yang tersakiti padahal sudah berusaha berbuat baik, tetap tidak dihargai misalnya. Bahkan kemudian malah dihinakan. Ya. Dan kadang-kadang Allah mengangkat derajat manusia yang berbuat baik dengan respon buruk dari orang lain terhadap kebaikannya. Kadang-kadang gitu. Untuk menguji ini manusia yang baik ini lebih percaya kepada makhluk atau kepada Khalik. Di situ diuji. Maka kalau misalnya antum telah berbuat baik, berbuat ihsan kepada istri antum misalnya, namun feedbacknya sebaliknya, feedbacknya malah justru dijelekin atau tidak disyukuri. Kadang laki-laki itu pengen mengambil akhadhatul izzatu bil itsm, yaitu pengen karena keperkasaannya itu pengen menghajar atau menzalimi perempuan ini atau istri ini atau anak ini. Tetapi kalau dilihat wallahu wasi'un alim, Allah itu lebih luas daripada hati makhluk ini. Dan Allah Ta'ala maha tahu atas apa yang telah kita perbuat dari kebaikan. Begitu juga dengan istri terhadap suami, yang kadang-kadang suami enggak ngerti kebaikan istri. Begitu juga orang tua terhadap anak. Kadang anak terhadap orang tua. Kadang antar teman. Dan seterusnya dari hubungan sosial, dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang ternyata tidak memberikan respon dan reply yang semestinya. Ya, maka harus mengingat bahwasanya Allah Ta'ala itu maha tahu kok. Tahu niatan dia, tahu skenario ini. Dan apakah Allah tidak tinggal diam? Apakah Allah Ta'ala diamkan semua ini begitu saja? Ketahuilah bahwasanya imhal itu bukan berarti mendiamkan. Imhal itu menunda. Menangguhkan itu bukan berarti mendiamkan. Kita harus bedakan itu. Sebagaimana kita para kepala keluarga kadang menangguhkan hukuman, menangguhkan teguran untuk anggota keluarga kita akan kesalahannya, bukan berarti kita mendiamkan. Tapi mungkin mencari waktu yang lebih tepat, yang lebih pas, maka kita tangguhkan. Diam secara zahir bukan berarti maksudnya mendiamkan, melainkan menangguhkan karena ada kebijaksanaan di situ. Maka Allah lebih bijaksana. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan jawaban doa-doa kita bukan karena Allah mendiamkan, tapi karena Allah tahu mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih tepat. Ya begitu. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkannya itu dengan menyebut-nyebutnya mannan, yaitu mengungkit-ungkit, wala adza, tidak pula menyakiti perasaan penerima, lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Faedah di sini.
alladzina yukhrijuna amwalahum fil jihad wa anwa'il khair. Orang-orang yang mengeluarkan harta mereka dalam urusan jihad dan macam-macam kebaikan. Thumma la yutbi'una ma anfaqu minal khairat mannan 'ala man a'tawhu wa la adhan biqaulin aw fi'lin yush'iruhu bitafaddul 'alaihim. Dan setelah dia mereka infak itu tidak menurutkan setelahnya mannan 'ala ma a'tawhu, yaitu sikap ngungkit atas pemberian atau nyakitin dengan perkataan atau perbuatan yang membuat orang tuh ngerasa rendah gitu. Ya. Maka orang ini mendapatkan apa? Lahum thawabuhumul azim 'inda rabbihim. Dapat pahala yang besar di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah. Tidak ada rasa takut pada mereka terhadap apa yang mereka hadapi nanti di hari akhir. Itu bagi orang yang rajin infak, itu insyaallah masa depan akhiratnya itu bagus gitu loh. Walahum yahzanun ala syai'in fatahum fi hadhihi dunya, dan orang yang rajin berinfak tidak ada sikap ngungkit atau mencela, itu juga enggak bakal sedih akan hal-hal yang telah luput waktu dia hidup di dunia. Ya. Kita tahu kita ini sudah banyak kerugian di dunia ini. Maka orang yang ikhlas, dia itu enggak banyak sedih dengan apa yang telah berlalu dari kehilangan masalah-masalah dunia. Kalau dia istiqbalul akhirah, ya, kalau dia memang menghadap ke akhirat, ya, memang lillahi ta'ala, itu apa-apa yang ma fatahu fi hadhihi dunya, apa yang telah luput di dunia ini dia enggak dapat bagian itu dia wala yahzanun, tidak sedih akan hal itu nanti dengan adanya ganjaran dari Allah. Maka bisa enggak kita melatih diri untuk tidak sedih atau hilangkan sedih itu terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala ditakdir berupa kehilangan sesuatu dari bagian dunia? Bisa enggak? Latih. Ya. Kehilangan 50 juta, 100 juta, 200 juta misalnya. Kehilangan itu misalnya. Entah karena pencurian, entah karena kerugian perdagangan, entah karena dikhianati, entah karena harus bayar ini atau dan seterusnya. Hilang terus. Tabungan yang selama sekian tahun ditumpuk ambles langsung. Misal, bisa enggak kita melatih nafs kita, jiwa kita untuk ridha, menerima, tidak berlarut dalam kesedihan. Maka kadang Allah timpakan musibah pada seseorang berupa kehilangan sesuatu yang disayang atau berharga, itu untuk mentarbiyah orang ini, mendidik. Jadi belum tentu musibah itu enggak mesti memang untuk menghinakan kita, belum tentu membinasakan kita, belum tentu, tapi untuk mentarbiyah. Karena segala pendidikan memerlukan ujian. Pendidikan tanpa ujian itu bukan pendidikan sama sekali. Bukan pendidikan sama sekali. Bukan pendidikan sama sekali. Kalau yang nama mendidik tapi segala itu dikasih, apa yang dimau dikasih, itu enggak mendidik. Segala dipermudah, enggak ngedidik. Kayak misalnya kita terhadap anak kita, apa yang dia mau kita kasih. Oh, ini bukan pendidik ini. Ini orang tua yang menumbuhkan sifat manja pada anak, yang suatu saat anak ini akan kesulitan untuk mengenyahkan kemanjaannya, dan orang tua akan kerepotan untuk memberikan apa yang dia inginkan. Akan susah. Makanya orang-orang yang terdidik itu para nabi radhiyallahu anhum alaihi wassalam. Dan mereka adalah orang yang banyak di garis hidupnya itu banyak sayatan-sayatan pendidikan, ujian-ujian. Yang mana Nabi SAW menyatakan ketika ditanya ayun nasi asyaddu bala, siapa manusia yang paling banyak
ujiannya. Maka kata Nabi SAW, al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian al-amthal fal-amthal. Kemudian orang soleh. Paling banyak ujiannya setelah para nabi. Ya. Maka apakah para nabi ini mereka berlarut dalam kesedihan apa yang telah hilang dari dunia mereka? Enggak. Contohkan itu. Kemudian kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Namun masalah mannan al-man, yaitu sikap mengungkit, itu ada konteks yang dibolehkan. Yaitu bolehnya mengungkit kapan? Ketika ditujukan untuk ditunaikannya hak, ya, dan hilangnya kezaliman, maka itu boleh, penuntutan boleh menuntut. Ketika hak itu harus ditunaikan, karena ini belum ditunaikan nih, maka boleh mengungkit hal itu. Seperti seorang ayah telah memberikan ke anaknya nafkah yang cukup, namun anaknya durhaka, maka ayah boleh bilang, saya sudah nafkahin kamu, saya sudah didik kamu, maka ini sikap man yang diperbolehkan. Ya. Begitu. Begitu juga dengan suami terhadap istrinya ketika sudah memberikan nafkah dan zahir dan batin, maka ketika istrinya malah justru membangkang atau tidak baik sikapnya, maka boleh seorang suami untuk menyebutkan dan mengungkit kebaikannya karena dia belum memberikan, atau karena haknya sebagai suami itu belum diberikan oleh istri. Maka boleh. Saya kan udah ngasih kamu uang belanja, kenapa kamu seperti ini sikapnya gitu. Itu enggak boleh. Maka sang istri enggak boleh bertameng dengan ayat ini. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatluha hadza, atau di sini la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, enggak boleh pakai ayat ini. Karena apa? Karena ayat ini untuk konteks pada umumnya. Adapun itu konteks khusus ketika terjadi pengkhianatan atau hak tidak tertunaikan, maka boleh diungkit oleh sahibul haq. Ya begitu. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Maksudnya penyantun di sini yaitu Allah Ta'ala tidak langsung merespon dengan azab bagi orang-orang yang salah dalam berperilaku, melainkan Allah santuni dengan ditahannya balasan dan azab. Begitu. Dan sandingan Allahu Ghaniyyun Halim. Allah itu Maha Kaya. Halim itu Maha Penyantun, artinya tidak bergegas dalam membalas seseorang, melainkan diimhal, ditunda pembalasan terhadap keburukan orang. Allah tunda karena Allah ingin melihat dia taubat gitu loh. Seandainya semua maksiat itu langsung Allah Ta'ala hukum segera, maka enggak tersisa di kita sedikit pun, kita mati semua khalas. Tapi Allah tunggu, dan Allah Ta'ala kadang menghukum sebagian dari pendosa atas sebagian dosanya saja, enggak semuanya. Saking merahmatinya Allah Azza wa Jalla. Dan Ghani dan Halim ini, Halim itu kan sifat Hilm itu adalah sifat yang santun, yang tidak responsif, itu Halim. Inilah Rabb kita Azza wa Jalla. Berkebalikan dengan orang-orang ghani dari kalangan manusia. Antum akan dapatkan orang-orang yang kaya tidak memiliki sifat hilm. Ya. Ketika ada orang yang punya power, punya uang, punya sum'ah, yaitu punya nama Masya Allah gitu. Ketika dia disakiti atau tidak dihormati, itu responnya cepat. Punya jabatan, kaya, ghani. Itu sifat hilmnya seringkali hilang. Ketika merasa kurang dihormati, langsung hilang rasa hilmnya. Beda dengan Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya manusia yang tidak menghormati Allah Azza wa Jalla. Namun apakah langsung diazab segera? Allah tunda.
Itulah sifat hilmnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di sini diingatkan, wahai manusia yang atau hamba Allah yang suka sedekah, punyailah olehmu karena engkau orang kaya bisa sedekah, punyailah olehmu sifat hilm. Isyarat dari Allah. Yang kadang-kadang orang yang disedekahin itu ngeselin gitu loh. Tapi tahan. Udah tahan, sabar aja. Tahan, jangan direspon. Bisa enggak kayak gitu? Ya. Itu untuk menjaga supaya kita itu tidak malah udah bagus-bagus kita sedekah malah kita hancurkan pahala sedekah itu dengan lisan kita. Taib itu untuk tafsir muyassar pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah setelah ini kajian fiqih al-adiyah wal adhkar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.